Hai Sobat Pengarang, kembali lagi saya Yohanes Baren dari instansi RSUD. Ya, pada kali ini saya akan mengerjakan lampiran 11 ya. Lampiran 11 tentang kontrak pelaksanaan swakelola. Seperti tadi pada lampiran sebelumnya, yaitu lampiran 10, tahapan terakhir yaitu penandatanganan berita acara persiapan penandatanganan kontrak, maka kita akan masuk dengan menandatangani kontrak ya, pembuatan kontrak ya. Dan sekalian, nah ini bentuk kontrak swakelola seperti yang sahabat pengadaan lihat ya, untuk melaksanakan kontrak. Jadi di atas judul kontrak swakelola untuk melaksanakan swakelola pengadaan penyuluhan pendidikan stunting bagi ibu hamil, nomor kontraknya 603 PPK Dinkes Romawi 5 2024. Nah ini bentuk kontrak ya, bentuk kontrak swakelola. Sahabat pengadaan boleh lihat. Diawali kontrak swakelola ini berikut semua lampiran selanjutnya disebut kontrak. Dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kota X pada hari Rabu tanggal 8 bulan Mei tahun 2024. Antara pertama, Yohanes Baren selaku pejabat penandatangan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X 5011. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota X nomor 100 SK PP garing Dinkes garing 2024. Selanjutnya disebut pejabat penandatanganan kontrak. 2. Ade Jubaida yang berkedudukan di Jalan Nusantara nomor 1 Kota X berdasarkan kartu identitas nomor 9116000001 bersama surat keputusan Kepala Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X nomor 100 SK O IBI 5 2020 selanjutnya disebut pelaksana swakelola. Nah, sahabat pengadaan ini bahwa alinea awal atau pembukaan dari setiap kontrak menjelaskan pihak-pihak yang sebagai penandatangan kontrak. Nama jelas sebagai apa, beralamat di mana. Nah, harus jelas dalam kontrak. Karena kontrak merupakan suatu perjanjian ya antara kedua belah pihak. Nah, bagian berikutnya mengingat ya poin A dan seterusnya sampai D ya. Nah, klausul-klausul yang ada dalam uh, kontrak ini. Nah, kita lanjut ya. Maka oleh karena itu, pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola dengan ini berkesempatan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut. Ya, jadi ada beberapa hal persetujuan yang eh, disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar 20 juta. Ya, tertulis dalam huruf 20 juta rupiah. Kedua, perselisihan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini. Ketiga, dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari kontrak ini. Jadi itu uh, kesepakatan dan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Dokumen-dokumennya seperti tercantum A sampai I, ada adendum tentang adendum kontrak juga diatur ya. Pokok perjanjian, syarat-syarat umum kontrak atau SSUK, syarat-syarat khusus kontrak, SSK, KK, RAB, portofolio, proposal, dan dokumen-dokumen lain yang terkait ya. Semua menjadi
Suatu kesatuan yang terikat ketika kontrak ini dibuat dan ditandatangani. Keempat, dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Ya, kita lihat, nah, yaitu dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan. Jadi yang ada di dalam susunan kontrak ini. Kelima, hak kewajiban. Timbal balik pejabat penandatangan kontrak dan pelaksanaan swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi A. Pejabat penandatangan kontrak mempunyai hak dan kewajiban hak-haknya bisa dilihat dari huruf 1 sampai 5. B. Pelaksana swakelola mempunyai hak bisa dilihat juga tercantum dari huruf 1 sampai huruf 8. Ya, huruf 1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. Dan seterusnya sampai huruf 8 menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest. 6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSSK, syarat-syarat khusus kontrak. 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Dengan demikian, pejabat penandatangani kontrak dan pelaksana swakelola telah bersepakat untuk penandatanganan kontrak ini dengan pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Ya, ini dia bagian tantangan kontrak paling di bawah itu, bisa sahabat pengadaan lihat, untuk dan atas nama pejabat penandatangan kontrak, yaitu dari pihak PPK, yaitu kami, kontrak pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Nama saya sendiri, Anies Baren, sebagai pejabat pembuat komitmen. Tanda tangan, sini kalau ada cap, dan dibubui meterai. Ya, meterai 10.000. Nah, yang dibubui meterai akan diserahkan ke pihak pelaksana atau penyedia sekelola. Begitupun di sebelahnya untuk dan atas nama pelaksana swakelola pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Cap meterai tanda tangan Ade Jubaida selaku Ketua IBI Regional Kota X. Ya. Jadi yang untuk cap dan meterai tanda tangan diserahkan untuk PPK. Itu kontrak. Nah, di bawahnya yaitu lampiran syarat-syarat umum kontrak. Jadi dalam syarat-syarat umum kontrak atau SSUK, yang pertama itu ketentuan umum, definisi ya dari kegiatan ini, mulai dari 1.1 barang, barang jasa, jasa konsultan, ya, semua istilah-istilah dalam kontrak ini dimuat. Istilah dalam ini dimuat di dalam kontrak ini. Contohnya seperti barang, jasa lainnya, jasa konsultasi, penggunaan anggaran, atau disebut PA, dan seterusnya. Istilah-istilah kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penataan kontrak, organisasi profesi, pelaksana swakelola, dan seterusnya. Ya, kemitraan, ketua kemitraan, hari. Jadi definisi-definisi istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak ini dijelaskan pengertiannya ya. Nah, sehingga tidak ada kesalahan dalam eh, tafsir atau pengertian dari kontrak, tanggal, kerangka acuan. Nah, kedua penerapan.
penerapan SSUK atau syarat-syarat umum kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam pokok perjanjian. Bahasa hukum 3, 3.1 dan titik 2, bahasa swa- bahasa kontrak swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia. Ya, kontrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ya, nah, kebetulan ini di Indonesia, jadi hukum Indonesia. Begitu sahabat pengadaannya. 4, perbuatan yang dilarang. Ini juga harus diatur, ya, larangan-larangannya, biar dalam pelaksanaan tidak melanggar. Nah, pelaksana kelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan yang tidak melakukan tindakan sebagai berikut. Berusaha mempengaruhi pihak KPA, PPK dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan palsu tidak benar dalam penyelenggaraan swakelola dan atau melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam penyelenggaraan swakelola. Nah, itu larangan-larangannya. Ya. Berikut 5 korespondensi, ya. Wakil-wakil yang sah wakil sah para pihak, ya, diatur dalam kontrak semua. Perpajakan, pengalihan, ya, pengalihan di sini pelaksana sekolah dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Nah, ini juga perlu diatur, tidak mengalihkan. Ya, bahkan ke-9, pengabaian, nah, kemitraan, ya. Nah, untuk B, pelaksanaan kontrak, ya, tadi tadi definisi, sekarang pelaksanaan kontrak. Nah, 11, jangka waktu pelaksanaan, fasilitas yang diberikan oleh pejabat penataan kontrak, pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, ya. Di sini kan ada tadi kita punya fasilitas yang diberikan oleh PPK, ya. 14, personil dan peralatan. Nah, untuk personil dan atau peralatan yang ditetapkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam portofolio proposal. Ya, jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Ikatan Bidang sebagai pelaksana kegiatan dalam portofolionya, ya, dimuat di dalam kontrak ini ada nomor 14 yaitu personilnya dan atau peralatannya. Oke, lanjut ke 15, pengawasan dan pengendalian kontrak diatur juga semua, ya. 16, waktu penyelesaian pekerjaan diatur juga, ya. Kecuali kontrak diputus lebih awal, pelaksanaan swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSK pada klausul 11.2, ya. Mari kita lihat klausul 11.2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSK. Ya, kita lanjut. Perpanjangan kontrak. Ya, perpanjangan kontrak juga diatur, ya, pada nomor 17.1 sampai 17.3, ya. Nah, perpanjangan kontrak, ya, tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum atau perubahan kontrak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya, di dalam kesiapan. Memberikan kesempatan, ya, apabila terjadi eh, perubahannya. Bisa dilihat 18.1 sampai 18.
3, jangka waktu pemberian kesempatan kepada organisasi profesi untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam PSSKK, ya, syarat-syarat khusus kontrak. Penyelesaian kontrak, ya, apabila pekerjaan sudah selesai, diatur juga, ya, di bagian C, nomor 19, serah terima pekerjaan 19.1 sampai dengan 19.10, ya. Apabila pekerjaan selesai atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak membuat berita acara serah terima yang ditandatangani bersama pelaksana swaklola. 20, layanan tambahan, ya. Pelaksana swaklola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Nah, ini perubahan kontrak, adendumnya diatur di poin D, nomor 21, ya. 21.1, kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak, ya, sampai 21.11, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak dituangkan dalam adendum kontrak. 22, keadaan kahar, ya. Apa itu keadaan kahar? 22.1 dijelaskan. Yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak, ya, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban dan ketentuan dalam kontrak ini menjadi tidak dapat dipenuhi. Nah, apa saja itu keadaan kahar diatur dalam nomor 22.2, ya. Di situ yang dimaksud keadaan kahar tidak terbatas pada pertama bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, gangguan industri lainnya, dan sebagainya. Ya, 22.1 sampai 22.9. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran. Penghentian pemutusan kontrak, ya, penghentian kontrak diatur juga di dalam syarat-syarat khusus ini. 24, pemutusan kontrak, ya. 24.1 sampai 24.4. Jadi bisa dilihat pemutusan kontrak swaklola dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pejabat penandatangan kontrak melaksanakan swaklola penyampaian pemberhentian rencana pemutusan kontrak swaklola secara tertulis kepada organisasi profesi pelaksanaan swaklola pejabat penandatangan kontrak. 25, pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak diatur, ya. 25.1 sampai 25.3. Lanjut, 26, pemutusan kontrak oleh pelaksana swaklola. Jadi ada dua macam, ya. Pemutusan kontrak yang pertama tadi oleh kita, sekarang dilakukan oleh pelaksana. 27, berakhirnya kontrak. 27.1, kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. 27.2, terpenuhnya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. F, pembayaran kepada pelaksana swaklola. Nilai kontrak, ya, 28, 29, pembayaran, ya. Diatur juga mekanisme pembayaran, ya, semua. Ya, penangguhan pembayaran apabila pejabat penangguhan kontrak dalam menggunakan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika pelaksanaan swaklola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk penangguhan pembayaran 30.1 sampai 30.3, pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan
atau kelalaiannya. G. Penyelesaian perselisihan. Ini perlu juga diatur ya, seperti halnya kontrak-kontrak lain. 31 itikat baik, 31.1 sampai 31.3, 32 penyelesaian perselisihan, cara penyelesaiannya seperti apa? Ya, pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana sukarela berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini. Ya, jadi ya, diselesaikan dulu secara musyawarah. Penyele 32.3 penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP ya. A. Lain-lain penggunaan dokumen kontrak dan informasi. 34 hak atas kekayaan intelektual. 35 penanggungan dan risiko. Ya. 36 laporan dan hasil pekerjaan. Ya. 36.1 sampai 36.3. Laporan dibuat oleh pelaksana swakelola apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh pejabat penandatangan kontrak. 37 kepemilikan dokumen. Kepemilikan dokumen 37.1 sampai 37.3 ya, semua rancangan gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh pelaksana swakelola berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan milik pejabat penandatangan kontrak. 37.3 pelaksana swakelola dapat menyimpan 1-2 salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK ya, syarat-syarat khusus kontrak. Ya, itu tadi syarat-syarat umum, sekarang syarat-syarat khusus ya. Ini juga perlu diatur seperti yang sahabat pengadaan lihat, korespondensi ya, nomor SSK, pengaturan dalam SK. Alamatnya para pihak, satuan kerja, pertama Dinas Kesehatan, alamat, nomor telepon, dan juga pelaksana swakelola, ikatan bidan, alamat, telepon, voicemail. Ya, ini dalam syarat-syarat khusus kontrak. Nah, wakil sah para pihak, wakil sah dari para pihak sebagai berikut. Untuk pejabat penandatangan kontrak, Yohanes Baren. Untuk pelaksana swakelola, Okta Hedriansa. Tim pengawas Danis Wadi sebagai wakil yang sah dari pejabat penandatangan kontrak. Jangka waktu pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2024. 3.2 pelaksanaan swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 1 hari kalender. Atau pelaksanaan swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal kontrak swakelola ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 atau hari waktu pelaksanaan. Fasilitas, ya, pejabat penandatangan kontrak akan memberikan fasilitas berupa makan siang dan kudapan snack bagi 2.100 peserta penyuluhan. Modul materi penyuluhan bagi 2.100 peserta penyuluhan. Ya, ini fasilitas yang diberikan oleh PPK. Nah, untuk makan siang, nah, ini dilakukan oleh penyedia ya, dengan kontrak jasa lainnya. Untuk modul, ini telah dilakukan kontrak untuk pembuatan modul, itu jasa konsultasi ya. Untuk kelima, pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kebutuhan-kebutuhan barang jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola antara lain: 1. Kegiatan penyuluhan bagi peserta, ruang pertemuan, alat peraga, pamflet, dokumentasi, transportasi, asumsi, honorarium pemateri, dan pembuatan laporan. Perpanjangan waktu bersyarat-syarat khusus ini, pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim eh, pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan
untuk berapa lama? Paling lambat 1 hari ya, hari kalender. Nah, ini untuk perpanjangan apabila eh, diminta oleh penyedia. Pemberian termasuk pemberian kesempatan, tujuh ya, pemberian kesempatan juga yaitu 1 hari ya. Nah, serah terima pekerjaan dilakukan pada 18 Mei 2024. Layanan tambahan, jadi dalam hal ini dalam syarat-syarat khusus juga diatur layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana sukarela selama 7 hari setelah kegiatan dapat menerima konsultasi dan layanan informasi khusus tentang materi penyuluhan yang diberikan kepada peserta sebagai penerima manfaat dalam bentuk tanya jawab atau melalui kontak person, telepon, SMS, dan WA. Nah, itu tambahan. Nah, untuk pemutusan kontrak yang ke-10, 10.1 batasan waktu penundaan atau pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lambat 1 hari kalender. Ya, 10.2 batasan untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 hari ya, hari kalender. Pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan cara sekaligus ya, 11.1. Nah, ini di sini ada 11.2 karena eh, pembayaran dilakukan secara sekaligus. Kalau untuk 11.2 yang ada seperti sahabat pengadaan lihat yang warna kuning ini yang untuk pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan cara bertahap ya. Ada tahap 1 berapa persen, tahap 2 berapa persen. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana ini yang langsung eh, hasil 100% bisa dibayar sekaligus. Kalau ini untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi bisa dihilangkan dari eh, klausul kontrak ini. 11.3 PPK mengajukan SPP kepada SM, PPSM maksimal 7 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana swaklola. 12 kepemilikan dokumen. Pelaksana swaklola diperbolehkan menggunakan atau salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut. Dokumentasi di lokasi kegiatan, daftar jumlah nama, usia dari peserta penyuluhan. Yaitu syarat-syarat khusus dari kontrak. Ya, baik sahabat pengadaan, demikian penjelasan kami untuk eh, model dan bentuk kontrak swaklola ya, seperti ini. Nah, setelah disepakati semua klausul-klausul yang disusun dari eh, kedua belah pihak untuk bentuk kontrak ini ya, kontrak swaklola ini ya, setelah disepakati maka kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Baik sahabat pengadaan, demikian penjelasan kami untuk lampiran 11 tentang kontrak swaklola. Demikian, semoga bermanfaat.